Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Armayanti dari Akademi Kebidanan Karya Bunda Husada tingkat 2. Di sini saya akan mempraktekkan dan akan memberikan prosedur pemasangan dari KB IUD. Yang pertama, di sini kita persiapan alat dulu. Jadi untuk persiapan alatnya, yang pertama ada handscoon, kasa steril, korentang, spekulum, gunting, sonde uterus, tenakulum, ada tensi dan juga stetoskop, kom yang berisi betadin, kom yang berisi kapas DTT, ada sabun dan juga ada bengkok, ada larutan klorin, ada KB IUD covernya, ada kotak sampah medis, dan ada vagina dan juga rahimnya. Setelah persiapan alat, maka kita persiapan pasien. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Bidan Yeni. Di sini saya yang bertugas pada kesempatan pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tuti. Baik Ibu Tuti, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi Ibu ingin menggunakan KB. Nah, di sini apakah Ibu sudah mengetahui? Apakah Ibu sudah ada pilihan ingin menggunakan KB jenis apa? Ibu sudah ada pilihan. Baik, jadi Ibu ingin menggunakan KB jenis apa, Bu? Ibu ingin menggunakan KB IUD. Baik ya Bu ya. Tapi sebelumnya di sini apakah Ibu sudah mengetahui kurang lebih efek sampingnya serta kegunaan dan jangka waktunya untuk penggunaan KB tersebut? Apakah Ibu sudah mengetahuinya? Baik, Ibu sudah mengetahuinya ya. Tapi di sini akan saya jelaskan kembali ya Bu ya supaya Ibu tidak lupa. Jadi KB IUD itu dia KB yang berbentuk seperti huruf T dan itu dimasukkan ke dalam rahim. Nah, selain itu juga dia memiliki kelebihan. Jadi kelebihannya itu pastinya ini sangat efektif bagi ibu yang ingin menggunakan KB dalam jangka panjang karena ini digunakan dalam jangka panjang yaitu 10 tahun. Dan ini efektivitasnya sangat tinggi serta efek sampingnya sangat sedikit sehingga gangguan akan resiko kesehatannya pun sangat kecil. Dan ini tidak mengganggu dari proses senggama dan ini tidak mempengaruhi produksi ASI. Serta keuntungan non kontrasepsinya pastinya ini dapat mengurangi nyeri head dan juga darah head. Selain memiliki kelebihan, pastinya juga memiliki kekurangan. Jadi kekurangannya ini darah head ibu bisa banyak ataupun sedikit. Dan juga ini tidak melindungi terhadap penyakit menular seksual dan resiko akan kehamilan ektopik pun ini sangatlah tinggi. Setelah pemasangan pastinya benangnya bisa hilang tanpa ibu sadari dan ini bisa keluar secara spontan. Selain resiko akan kehamilan ektopik itu pun dia sangat tinggi dan ini juga bisa menyebabkan abortus secara spontan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik, Ibu paham ya. Jadi untuk waktu pemasangannya itu nanti mungkin 10 atau 15 menit ya Bu ya. Dan untuk jangka waktu penggunaannya ini 10 tahun tergantung dengan jenis KB IUD-nya. Dan nanti mungkin di beberapa langkah Ibu akan merasakan sedikit sakit, cuman Ibu tidak perlu khawatir karena itu tidak menyebabkan terlalu sakit. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham dengan penjelasan saya? Kalau Ibu paham, di sini ada lembar info konsen yang harus Ibu dan Bapak isi. Nah, lembar info konsen ini menyatakan bahwa Ibu dan Bapak bersedia untuk dilakukan pemasangan IUD. Nah, untuk pemasangannya itu tadi, itu dimasukkan ke dalam rahim Ibu melalui vagina Ibu atau kemaluan Ibu. Dan nanti posisinya kakinya sedikit ditekuk dan nanti akan saya lakukan pemeriksaan payudara terlebih dahulu dan juga di bagian perut akan saya lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa tidak ada kehamilan. Bagaimana Bu? Apakah Ibu dan Bapak bersedia? Kalau Ibu Bapak bersedia, silakan untuk tanda tangan dan mengisi formulir lembar info konsen ini. Bagaimana Bu? Apakah ada yang ingin ditanyakan yang belum Ibu dan Bapak pahami? Sudah ya, kalau sudah silakan untuk ke kamar mandi dulu untuk mengosongkan kandung kemihnya. Selamat pagi Bu, bagaimana? Apakah Ibu sudah siap untuk dilakukan pemasangan KB IUD ini? Baik ya Ibu, sudah siap, jadi saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya. Kita mendekatkan alat-alat ke dekat pasien, dan juga kita mendekatkan lampu sorot ke dekat pasien untuk pencahayaannya. Lalu kita pasang sampiran.
Kita cuci tangan terlebih dahulu. Lalu kita keringkan dengan handuk. Ibu, silakan Ibu untuk timbang berat badan dulu ya Bu ya. Mempersilakan Ibu untuk timbang berat badannya terlebih dahulu. Ibu, saya ukur tekanan darahnya dulu ya. Ibu sebelumnya memiliki riwayat darah tinggi? Tidak, baik ya Bu ya, akan saya ukur tekanan darahnya. Normal ya Bu ya, tekanan darahnya itu 120/80. Bu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan di bagian payudara dan juga di bagian perut Ibu ya. Lalu kita lakukan palpasi di bagian payudara, kiri dan juga kanan secara bergantian. Lalu kita lakukan pemeriksaan di bagian perut untuk memastikan bahwa balok temannya kosong. Baik ya Bu ya, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan langsung melakukan pemasangan KB IUD-nya. Lalu pasang handscoon sterilnya. Lalu setelah selesai memakai handscoon steril, kita langsung memposisikan pasien dengan posisi litotomi. Ibu, karena ini kita akan segera melakukan pemasangan KB IUD, maka kaki Ibu tolong untuk ditekuk ya Bu ya. Dengan posisi pasien secara litotomi. Lalu setelah memposisikan pasien secara litotomi, kita melakukan vulva hygiene. Kita lakukan vulva hygiene dengan menggunakan kasa yang dilaruti air DTT dan juga untuk tempat pembuangannya kita buang di bengkok. Kita lakukan vulva hygiene mulai dari labia mayor, kita buang, mayor, sinistra, dan dextra, labia minornya, vestibulum perineum, dan perineum anus. Setelah melakukan vulva hygiene, maka kita lakukan inspeksi apakah ada pembekakan kelenjar Bartholin, apakah ada keputihan atau tidak. Lalu setelah kita melakukan vulva hygiene, kita memasukkan spekulum. Lalu tindakan yang selanjutnya kita masukkan spekulum secara perlahan. Ibu tarik nafas ya. Lalu kita kencangkan spekulumnya. Dan kita lihat apakah ada keputihan atau tidak, apakah ada lesi atau tidak. Lalu apabila tidak ada, maka kita bisa lanjutkan pemasangan. Dan kita keluarkan dulu spekulumnya secara perlahan. Kita keluarkan spekulumnya. Dan kita rendam di larutan klorin. Dan langkah yang selanjutnya kita masukkan tangan kita secara bimanual untuk melakukan pemeriksaan secara bimanual. Kita masukkan. Lalu kita periksa. Pastikan gerakan serviksnya bebas dan juga tentukan besar dan juga posisi uterusnya. Dan pastikan tidak ada tanda infeksi. Apabila sudah, maka keluarkan tangan secara perlahan dan rendam handscoon di larutan klorin. Lepaskan handscoon secara terbalik di larutan klorin dan rendam. Lalu langkah yang selanjutnya, di sini ada KB covertinya dan kita buka bungkusnya dan lipat ke arah belakang. Lalu kita masukkan tabung inserternya ke dalam KB IUD-nya. Dan tahan kedua lengan KB IUD-nya sampai benar masuk ke dalam tabung inserternya. Dan juga selipkan
kertas pengukur, dan tahan kedua lengannya untuk memasukkan KB IUD ini ke dalam tabung inserternya. Setelah terpasang, maka ke tindakan yang selanjutnya yaitu kita memasang handscoon steril kembali. Setelah pemasangan handscoon steril, maka tindakan yang selanjutnya yaitu memasukkan spekulum kembali. Kita masukkan spekulum dan kita berikan antiseptik di serviksnya. Kita masukkan secara perlahan, kita bersihkan serviksnya. Dan sampahnya kita buang ke dalam bengkok, dan ini ke dalam larutan klorin. Dan kita masukkan tenakulum untuk menjepit serviks. Kita masukkan, nah tenakulum bisa kita jepitkan di arah jam 10 ataupun jam 2. Usahakan hanya menjepit di arah satu sisi untuk menghindari sakit yang berlebihan. Setelah dijepitkan, kita ambil sonde uterus dan kita masukkan secara perlahan dengan teknik no touch, yaitu tanpa menyentuh bagian dinding vagina. Lalu setelah itu maka tentukan kedalaman uterus, lalu tentukan kedalaman dan juga posisi uterus. Setelah itu keluarkan sonde uterus secara perlahan dan lihat berapa kedalamannya. Lalu setelah sonde uterus dikeluarkan, maka kita mengukurnya kedalaman uterus dengan tabung inserter tadi dengan cara menggeser bagian yang birunya. Lalu jika sudah, maka ini diletakkan di larutan klorin kembali. Lalu tindakan yang selanjutnya yaitu kita membuka seluruh kemasan dari KB IUD tadi. Kita buka dan juga kita ambil tabung inserternya dengan cara memegang bagian yang birunya dan jangan sampai pendorongnya terdorong. Kita pegang yang bagian birunya secara horizontal. Lalu kita masukkan KB IUD-nya ke dalam kapum uteri dengan cara memegang bagian yang birunya secara horizontal. Kita masukkan sampai bagian biru menyentuh bagian serviks atau seperti ada tahanan. Lalu kita lepaskan lengan IUD dengan cara teknik withdraw, yaitu menarik pendorongnya. Lalu untuk menarik pendorongnya itu bisa ditahan dengan tenakulum ini. Setelah lengan IUD terlepas, maka dorong secara perlahan-lahan tabung inserternya sampai ke kapum uteri dan pastikan juga KB IUD-nya benar-benar sampai ke dalam punus uteri. Lalu setelah itu tarik sedikit atau setengah dari tabung inserter ini dan potong benangnya. Potong benangnya sekitar 3-4 dengan 4 cm. Lalu setelah dipotong, maka keluarkan tabung inserternya secara perlahan-lahan dan rendam ke dalam larutan klorin. Lalu setelah itu keluarkan tenakulum secara perlahan-lahan. Ibu tarik nafasnya ya. Setelah dikeluarkan, ini diletakkan juga ke dalam larutan klorin. Lalu periksa serviksnya apakah ada pendarahan atau tidak. Apabila tidak, maka kita keluarkan spekulumnya secara perlahan-lahan. Ibu tarik nafasnya ya. Dan rendam juga di dalam larutan klorin.
Lalu setelah selesai kita bereskan alat dan rendam semuanya di dalam larutan klorin, dan juga kita melepas handscoon dan cuci tangan secara terbalik. Lepas handscoon secara terbalik ke dalam larutan klorin selama 5 sampai dengan 10 menit. Setelah itu kita cuci tangan. Dan keringkan dengan handuk. Itu kita melengkapi rekam medik, kita tulis tanggal pemasangan dan juga jangka waktu, serta nama ibunya dan juga usia ibunya. Kita lengkapi semua di rekam medik. Baik Ibu, ini kan pemasangannya sudah selesai, jadi nanti untuk pemeriksaan benangnya, Ibu bisa melakukan pemeriksaan benangnya setelah Ibu menstruasi, dan dengan memasukkan 1 atau 2 jari ke dalam vagina Ibu untuk memastikan bahwa benangnya masih ada atau tidak, dengan menaruh kaki Ibu ke atas kursi atau penyanggah lainnya. Dan apabila nanti ada tanda bahaya seperti misalkan benangnya hilang, terus batangnya sudah tidak terasa lagi, dan juga Ibu mengalami nyeri perut, dan juga mengalami pendarahan setelah melakukan hubungan seksual, serta Ibu tidak haid sama sekali, maka Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan. Ditakutkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Terus kalau Ibu merasakan seperti nyeri perut, terus mual dan pusing seperti tanda-tanda kehamilan, maka Ibu harus segera datang ke tenaga kesehatan ya Bu ya. Dan apabila Ibu mengalami haid dan darah haidnya itu banyak, Ibu tidak perlu panik karena itu hal yang wajar dari pemasangan atau efek samping dari KB IUD ini. Bagaimana Bu? Apakah Ibu paham? Baik, kalau Ibu paham, di sini ada kartu kunjungan Ibu. Nah, di sini ada kartu kunjungan Ibu. Di sini juga sudah saya catatkan tanggalnya, tanggal pemasangannya, dan juga jangka waktu, dan juga perkiraan pelepasannya ya Bu ya. Nah, kalau misalkan Ibu ada keluhan, Ibu boleh datang lagi ke tenaga kesehatan ini. Nah, untuk sekarang Ibu boleh duduk dulu atau tiduran dulu sekitar 15-20 menit. Setelah itu Ibu boleh pulang. Baik ya Bu ya, terima kasih sudah mau berkunjung ke sini. Semoga Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tidak ada keluhan setelah pemasangan KB IUD ini. Sekian video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.